Salma, apa kabarnya? Alhamdulillah Mbak Vanela baik. Mbak Vanela bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja meskipun ini kan lagi banyak-banyaknya kesibukan ini karena mau berangkat juga saya. Mau kemana Mbak? Ada kerjaan di luar sih. Mbak Mbak Salma, lupa terus saya namanya. Maaf ya Mbak. Iya, enggak apa-apa. Kalau Mbak Salma gimana pekerjaannya? Kerjaan saya alhamdulillah masih seperti biasa aja, lancar-lancar alhamdulillah. Sibuk nggak? Nggak terlalu sih kalau untuk minggu ini, nggak terlalu. Akhir bulan sibuk nggak? Kalau akhir bulan mungkin sih ya. Ada Pasti ya. lembur gitu, Bisa sampai kadang-kadang sampai agak larut gitu. sampai agak larut malam ya karena kerjaan itu ya Mbak ya. Betul. Tapi kalau kerjaan lagi sibuk-sibuknya gitu, anak toko itu standby atau gimana? Beda-beda sih Mbak, dia kadang-kadang ada yang standby, kalau tergantung shiftnya. Kalau misalnya besok ada yang masuk pagi, dia lebih pulang awal gitu. Oke, saya kira kalau memang ada pengerjaan di akhir bulan itu kita semua harus standby, ternyata nggak kayak gitu ya. Enggak, cuma untuk yang kayak misalnya saya besok masuk malam, jadi kemungkinan saya masuk sore, kemungkinan saya bisa tuh Buku saya sorry. untuk stay dulu di toko. Karena kalau yang misalnya besok masuk, misalnya ada teman saya yang besok masuk pagi, kan dia mungkin kesian gitu, agak capek juga kalau misalnya ikut standby di toko. Ya, jadi gantian sih Mbak, tergantung shift juga. Jadi itu biasa kan, setahu saya toko gitu ada mesnya tuh. Mbaknya tinggal di mes atau kadang-kadang aja? Sebenarnya sih saya nggak tinggal di mes sih, karena kan memang lebih Sering di enaknya rumah. di mes. Memang enggak, maksudnya enaknya di mes gitu. Oh iya. Tapi karena saya maunya di rumah, ya di rumah aja. Lebih itu lebih hemat gitu lah Mbak juga. Hemat biaya sih ya. Karena kan kalau tinggal di Dekat mes rumah. kan, iya kalau tinggal di mes kan pasti makannya akan beli dari luar. Kalau di rumah kan sudah Masak. ya. Lebih hemat aja sih di rumah. Soalnya teman saya tuh dia ngomong kalau dia tuh di mes. Kalau di mes katanya hemat bensin. Iya, karena kan Nggak bolak-balik ya. bolak-balik. Dia rumahnya jauh sih Mbak, dia penempatannya jauh. Iya, biasanya kalau yang tinggal di mes tuh karena teman-teman saya jauh, jadi mereka pilih Pilih di tinggal di mes. mes. Itu hemat bensin. Kalau saya kan hemat uang. Iya, kan Uang rumah makan. dekat. Tegal jalan Bensin kaki. pun, iya bensin pun nggak terlalu ini sih, paling cuma paling berapa aja. Paling cuma pakai kerja aja. Jadi ini pertemuan kelima. Kayaknya 5 sih. Iya, nggak terasa ya Mbak ya. Iya. Jadi pertemuan kelima. Oke, saya catat sih semuanya. Pertemuan kelima. Nah, jadi pertemuan kelima ini perencanaan teknik. Oke, jadi kita atur dulu waktunya. Ini Mbaknya ada pekerjaan atau enggak nih? Kalau saya sih kebetulan nggak ada sih Mbak, kan Oke, oh iya, sebelumnya kan kita bilang Mbaknya iya. Tapi mungkin kalau agak sorean sedikit nanti saya mungkin jemput adik sih. Oke, ada urusan lah ya. Iya. Jadi untuk waktu bagaimana? Kita tentukan seperti biasa 45 sampai 60 menit. Seperti biasa aja sih 45. Jadi sesuai aturan kita kemarin ya Mbak ya, kalau memang lewat dari 45 sampai 60 menit itu kita atur di pertemuan selanjutnya. Mbak Salma sudah paham nih jalan konselingnya, sudah hafal. Jadi di pertemuan kelima ini kan kita masuk di perencanaan teknik yang Mbaknya bilang. Jadi di pertemuan kelima ini saya kan sudah jelaskan kemarin teknik sama pendekatan apa yang kita pakai. Mungkin saya cuma kasih tahu nih tekniknya apa, pendekatannya apa. Jadi kan yang saya bilang kemarin, kalau behavior atau tingkah laku yang kecemasan itu, dari kecemasan ini yang membangun tingkah laku Mbak dan dia menjadi seperti apa ya? Jadi lebih takut gitu kalau ketemu sama orang baru dan yang paling pertama ya ketakutan sama keluarganya itu. Ya. Oke.
Jadi ancaman-ancaman itu yang menyebabkan kecemasan itu timbul. Meskipun itu sudah lama juga, sepertinya kan dari 1 tahun terakhir ini Mbak Nadia mengalami kecemasan. Menurut Mbak Nadia, Mbak mau nggak kalau memang kecemasan ini terlalu sampai bertahun-tahun? Ya enggak sih enggak. Enggak kan? Iya pastinya enggak, semua orang juga pasti bilang enggak, karena saya kan maunya saya tuh hidupnya tuh ibaratnya kan hidup saya sekarang ini agak menyimpang sedikit karena ada pemikiran yang negatif. Jadi saya tuh maunya hidup tuh yang adem ayem, normal-normal aja Kayak orang-orang. Iya, walaupun memang setiap kita kan nggak tahu hidup orang juga seperti apa, pasti ada masalahnya. Tapi ya maunya saya tuh yang walaupun saya mempunyai masalah, tapi saya nggak sampai berlarut-larut, sampai mikir yang seperti apa gitu. Saya takutnya gelap juga, mata. iya betul. Saya takutnya seperti itu juga Mbak. Karena saya lihat juga kan orang-orang yang akhir-akhir ini ada kasus bunuh diri. Itu yang saya takutkan, itu konseli saya memang dia tidak punya tempat cerita atau bagaimana, dan memutuskan gelap mata itu sih. Jadi sudah gimana ya, udah berantakan betul dan gak ada juga yang mau dengerin. Makanya kita harus, kalau memang ada masalah apa tuh enaknya kita cerita gitu sama orang yang kita percaya. Jadi mungkin orang tuh nggak bisa membantu, cuman dengan dia mendengarkan kita itu juga, itu menurut saya membantu sih. Karena kalau dia nggak punya teman cerita, ya siapa yang mendengarkan dia? Mungkin kalau memang kita tuh sepersekian detik mungkin bisa menyelamatkan orang yang mau bunuh diri, tapi dia memutuskan untuk cerita dulu. Bisa jadi dengan kita mendengar atau memberikan dia motivasi, dia tuh nggak sampai melakukan itu. Itu sudah depresi berat, memang harus ke psikolog sih. Oke, kemudian yang tadi kan yang saya bilang kalau kecemasan itu, kayak kan kemarin saya cerita tipis-tipis aja kan terkait pendekatannya. Jadi menggunakan teknik behavior, yaitu perilaku sendiri, dengan teknik desensitisasi sistematis. Jadi desensitisasi sistematis itu ada yang juga dengan refleksi. Jadi yang pertama itu nanti refleksi, relaksasi. Jadi nanti Mbak Nadia itu saya dudukkan di kursi, saya seperti memberi ajakan kepada Mbak Salma untuk tenang, rileks. Jadi Mbak Salma nanti tutup mata, nanti saya yang kasih tahu tuh, Mbak Salma jangan buka mata dulu nih. Oh iya, nanti ada panduan. Iya, ada panduannya, nanti mungkin kita jelaskan pada tindakannya nanti tindakannya biar kita langsung. Jadi direlaksasi nanti Mbak Salma saya suruh duduk, saya suruh untuk rileks, untuk tarik nafas, untuk pokoknya senyaman mungkin, senyaman Mbak Salma bagaimana biar ini tetap berlanjut. Jadi nanti kemudian di desensitisasi sistematis itu yang saya bilang tadi, kayak mengubah pemikiran yang mengganggu dan menyebabkan tingkah laku yang menimbulkan tingkah laku yang agak menyimpang gitu. Jadi nanti di desensitisasi sistematis itu saya mencoba, contohnya seperti coba dibayangkan ada ini, kemudian coba Mbak Salma pikirkan jika seperti ini, nanti mungkin tekniknya seperti itu. Saya mencoba memberikan omongan, dan Mbak Salma itu seperti menggambarkan apa yang saya omongkan. Jadi hasil yang saya omongkan itu Mbak Salma mulai hayalkan. Kemudian memang jika memang apa yang saya omongkan itu menurut Mbak Salma itu yang membuat Mbak Salma takut, Mbak Salma bisa buka mata atau angkat tangan bahwa saya nggak bisa Mbak, kayak gitu. Tapi mungkin kita coba itu ya. Nanti itu akan dilakukan secara bertahap. Jadi nggak mungkin dong saya langsung, Mbak ayo Mbak, coba Mbak, ayo lewat depan pacarnya, kayak gitu kan nggak mungkin tuh. Ayo Mbak lawan aja Mbak. Nah, saya nggak mungkin tuh kayak gitu, karena takutnya malah Mbak Salma gemetaran atau apa. Iya, kecemasan lagi. Takutan kecemasan. Jadi mungkin nanti kita mungkin Mbak, ayo Mbak coba dibayangkan kalau Mbak itu ketemu sama ini dalam jarak jauh, kayak gitu. Itu maksudnya yang saya bilang tadi, secara perlahan-lahan.
karena nggak mungkin saya bilang ayo mbak coba kita ketemu di mana rumahnya, Iya, kan nggak mungkin tuh, ayo kita cari kayak gitu kan, nggak mungkin tuh, itu sangat nggak mungkin kita lakukan karena itu yang akan menyebabkan masalah baru buat Mbak Salma sendiri. Oke, nah kemudian di situ setelah teknik yang saya jelaskan tadi mungkin mbaknya bisa paham dan sepakat. Saya sepakat untuk adanya rencana yang selanjutnya, mungkin semoga bisa membantu lah mbak. Amin. Jadi yang teknik kognitif behavior tadi sudah saya jelaskan Ya. dan Mbak Salma setuju ya Setuju. kita menggunakan teknik itu. Oke, saya tentang dulu. Kemudian masalah overthinking. Di masalah overthinking ini saya menggunakan kognitif, yaitu masalah yang ada dalam pikiran Mbak Salma sendiri. Pemikiran-pemikiran ini yang mengganggu gitu ya Mbak ya. Betul. Apalagi sampai Mbak Nadia takut untuk menjalin hubungan, pokoknya takut kejadian tersebut terulang. Iya, saya takut lah pokoknya mbak. Tapi kalau masalah overthinking itu saya lebih ke overthinking masalah ancaman sih. Ancaman itu yang bikin saya tidak nyaman. Jadi kalau misalnya setiap saya mau keluar atau mau kemana Kebayang. gitu, iya saya pasti kebayang gimana ya kalau di antara banyaknya orang ada salah satu mereka di situ, saya malah kayak takut untuk Yang itu menyebabkan timbulnya kecemasan ya, lagi. betul. Itu sih yang saya pikirkan terus. Jadi kan kemudian yang Mbak bilang juga kalau Mbak takut buat kenal sama orang baru, itu yang overthinking. Iya, overthinking. Jadi di kognitif ini yang saya jelaskan tadi yaitu masalah yang timbul dari pikiran kita sendiri, saya menggunakan teknik REBT. Jadi teknik REBT ini teknik yang mengubah pemikiran irasional menjadi rasional. Nah, pemikiran irasional itu seperti apa sih? Nah, pemikiran irasional itu seperti kalau Mbak Salma ini kalau merasa saya ini nggak bisa loh Mbak punya suami atau punya pacar lagi, saya nggak bisa, kalau saya tuh nggak pantas sebenarnya. Nah, itu yang saya maksud pemikiran irasional. Nah, pemikiran irasional ini yang akan kita ubah menjadi pemikiran yang rasional atau pemikiran yang lebih masuk akal. Kalau Mbak ubah dari pemikiran, iya aku nih nggak pantas Mbak suka sama orang, aku nggak pantas disukai orang karena aku bla bla bla. Nah, hal-hal yang itu yang kita ubah menjadi pemikiran aku pantas kok disuka sama orang, cuman mungkin ada kesalahan atau apa yang harus aku perbaiki. Iya, lebih ke betul. introspeksi seperti itu. Jadi kita mengubah pemikiran-pemikiran yang jelek itu menjadi yang lebih masuk akal. Menurut saya pemikiran yang irasional itu yang nggak masuk akal. Iya. Kemudian juga yang tadi Mbak bilang overthinking kalau ketemu orang tuanya di jalan. Jadi kalau menurut saya kan mbaknya nih ibaratnya sudah putus ya. Sudah. Kalau sudah putus, jadi orang tuanya mungkin ngapain gitu, nah ganggu mbaknya gitu. Iya. Itu kan yang ada pemikiran saya, tapi beda dengan mbak. Kalau mbak berpikir enggak mbak, saya takut tetap Iya, gitu kan. Nah, jadi ibaratnya yang mbak bilang tadi ketemu di jalan, pemikiran irasional mbak Salma itu jelek banget tuh. Pemikiran irasional, iya aku takut ketemu di jalan nanti aku digebukin, aku dipukul atau apa gitu. Karena saya mikirnya seperti itu tuh karena juga mbak, karena waktu saya masih pacaran tuh kan orang tuanya itu mengecap saya yang membawa-bawa anaknya, mempengaruhi yang nggak bagus ke anaknya. Nah, takutnya itu tuh terbawa-bawa sampai sekarang, malah nanti saya kan nggak tahu nih kabarnya mantan saya itu sudah kayak apa gitu kan. Saya takutnya entah dia lebih buruk lagi, itu kan iya, akan bener. berdampak pasti sama saya. Nah, itu gara-gara sama si itu tuh waktu Iya. itu. Nah, makanya itu tuh saya tuh kayak rasa takut gitu mbak. Malah yang jadi yang keburukan yang saya dilemparkan ke saya itu malah membekas di hati mereka, malah jadinya kayak berlarut-larut panjang gitu ceritanya. Itu pemikiran irasional Mbak Salma sendiri sih, tapi memang sih kan kita Mbak Salma sendiri nggak tahu tuh kabarnya. Iya, Bisa jadi dia bisa lebih baik atau lebih jelek. Kalau memang dia lebih baik, mungkin dia ketemu Mbak Salma ya biasa-biasa aja. Beda kalau kita tahu kabarnya terus dia jadi buruk, nah itu akan mengganggu Mbak Salma lebih. Itu malah jadi kayak apa ya, suatu ancaman kecil sih menurut saya, karena kan dia pas kalau misalnya dia tiba-tiba kan dia ketemu secara tidak sengaja, pas dia bilang oh sepertinya aku bisa lagi nih anu sama si Nadia, sama si Salma balikan lagi. Nah, sedangkan saya sudah tidak mau, tapi kalau misalnya saya tidak mau kan pasti ada ancaman-ancaman buat saya sendiri. seperti itu. Mungkin dia pikirnya
saya masih kayak dulu yang masih mau menuruti dia, entah dia mikirnya sih seperti itu kan Mbak. Jadi itu sih yang saya takutkan. Ya, itu sih yang pemikiran-pemikiran irasional Mbak Salma yang akan kita ubah menjadi pemikiran yang lebih rasional di teknik REBT ini. Jadi untuk pendekatan kognitif dengan teknik REBT, apakah Mbak Salma sepakat kita menggunakan teknik Iya, tersebut? saya sepakat, setuju aja sih. Oke, jadi Mbak Salma tuh percaya gitu ya sama saya Iya, ya? saya percaya sama Mbak Vaniola sih, Mbak Vaniola aja yang mengaturkan, karena kan di sini juga saya sebagai orang yang butuh arahan gitu kan ceritanya. Jadi saya percayakan sama Mbak Vaniola aja sih taktiknya seperti apa. Nanti saya cuma tinggal ngikutin aja. Oke, ini teknik ini yang ini sudah saya rencanakan sejak awal dari yang penetapan tujuan, yang dari Mbak sendiri yang bikin alternatif itu saya sudah tentukan dan kita bahas di pertemuan 4 kemarin. Nah, di sini kita rencanakan apakah teknik ini disepakati sama Mbak Salma atau tidak, gitu kan? Jadi pada intinya teknik pendekatan dan teknik yang kita gunakan itu sudah Mbak setujui? Sudah, saya setuju. Jadi menurut ini sih teknik atau pendekatan yang menurut saya cocok untuk masalah Mbak Salma sendiri dan yang akan kita gali atau kita coba selesaikan atau kita kurangi. Semoga lah ya Mbak ya. Iya, bisa. Insya Allah sih Mbak. Jadi mungkin itu aja sih pertemuan kelima kita. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya kita sudah melakukan itu Mbak. Iya, Kita sudah melakukan tindakan gitu ya. Iya. Jadi gimana Mbak yang mau? Mau sih, mau banget. Mau banget. Jadi kita akan lakukan pertemuan kelima pertemuan keenam pertemuan keenam ya. Pertemuan ke-6 atau pelaksanaan dan tindakan itu pada hari apa Mbak? Salma bisa kapan? Kalau mungkin, tapi kayaknya saya kabarin nanti ya Mbak ya di WA. Oke. Bisa Melihat jadwal dulu ya? Iya, takutnya kan tabrakan sama shift kerja, karena kan belum ditahu minggu depan shiftnya apa gitu. Oke, jadi pertemuan kelima kita melakukan sudah tindakan pelaksanaannya. Mungkin sekian aja sih Mbak pertemuan kita hari ini. Iya. Ada yang Mbak bisa tanyakan atau saya bantu lagi? Kayaknya itu aja sih Mbak, tapi Sudah mungkin clear tadi ya? iya sudah clear. Tapi mungkin saya berharapnya pada taktik yang terakhir ini semoga lebih efektif lah, berpengaruh sama kehidupan saya untuk selanjutnya. Ini itu juga harapan saya sih Mbak, membantu Mbak Salma sampai selesai. Mungkin itu aja Mbak. Iya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Terima kasih Terima Mbak. kasih. Oke.